Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1544 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini setelah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya selesai melayani umat Tuhan. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyeberang menuju daerah Gerasa. Ayat 35, pasal 4. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini merupakan kalimat perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk segera bertolak atau segera pergi ke seberang menggunakan perahu. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat respon para murid ketika mendapat perintah dari Tuhan. Mereka segera melakukannya, mereka taat. Amin. Mereka segera meninggalkan orang banyak itu lalu segera naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Haleluya. Saudara, mari kita belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan itu sendiri, ketika mendapat perintah dari Tuhan, bukannya menunjukkan ketaatannya kepada firman Tuhan dengan segera melakukan firman Tuhan tersebut, tetapi menunda-nunda, bertele-tele, melalaikan, bahkan ada yang pura-pura lupa, dan akhirnya tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar perintah dari Tuhan Yesus, mereka langsung mengerjakannya. Amin. Saudara dan saya adalah murid Tuhan. Amin. Ketika kita mendapat perintah Tuhan,
Entah itu memberitakan Injil untuk melayani mereka yang lemah, yang papa, untuk berdoa, untuk membantu, untuk berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita mau meresponnya dengan mengerjakannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi Tuhan Yesus dan para murid sudah di dalam perahu. Tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Air masuk ke dalam perahu itu. Kalau saya mau gambarkan, mereka saat itu ada dalam bahaya. Karena perahu itu bisa tenggelam kapan saja karena air sudah banyak masuk. Karena taufan yang ganas itu. Dalam Injil Matius dikatakan sekonyong-konyong atau tiba-tiba atau secara mendadak tanpa mereka pikirkan. Taufan datang menyerang mereka. Firman Tuhan ini mengajarkan kita mengikut Tuhan Yesus bukan berarti selalu berjalan lancar. Bukan berarti ketika kita taat pada firman Tuhan, semua yang kita inginkan berjalan mulus. Ayat sebelumnya kita belajar bahwa para murid itu naik ke perahu dan berangkat ke seberang bukan karena maunya mereka. Tetapi ini adalah bentuk daripada ketaatan mereka kepada perintah Tuhan Yesus. Saudara lihat, tiba-tiba ada taufan yang dahsyat menyerang perahu mereka. Ingat, di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir kalau saudara sudah dipanggil melayani Tuhan, terus jalannya mulus. Taufan bisa sekonyong-konyong atau tiba-tiba bisa menyerang kita. Walaupun posisi kita sedang mentaati firman. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Nabi Ayub. Apa kurangnya Nabi Ayub? Dia saleh, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, hidupnya berintegritas, jujur. Tapi apakah hidupnya tenang tanpa ada masalah? Tidak, saudara. Ada masalah yang dia hadapi. Tapi masalah itu membantu dia untuk imannya semakin dimurnikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus tidak berarti bebas dari pergumulan. Tidak berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Justru saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengikut dan melayani Tuhan, masalah pergumulan itu akan datang seperti taufan. Datang secara tiba-tiba. Tapi itulah salib yang harus kita pikul, yang harus kita bayar. Ada berapa banyak orang Kristen yang ketika mereka ada masalah persoalan, mereka mundur, bahkan lari karena tidak kuat menghadapi taufan itu. Akhirnya apa? Perahu mereka tenggelam. Ayat 38, perhatikan. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini timbul pertanyaan, kok bisa di saat taufan menghantam perahu di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu itu, kok bisa Tuhan Yesus tertidur? Padahal perahu mereka oleng, mau tenggelam karena taufan yang begitu luar biasa menghantam perahu yang mereka tumpangi. Para murid yang tidak lain adalah ahli sebagai seorang nelayan, tapi mereka hidup dalam ketakutan. Tapi kok Tuhan Yesus tidur? Apakah Tuhan Yesus mau ngeprank murid-muridnya atau seperti apa? Saya melihat Tuhan Yesus ini mau menguji iman murid-muridnya. Amin. Saudara, sebelum mereka berangkat, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya tentang apa?
tentang perumpamaan biji sesawi. Bijinya yang sangat kecil, tapi kalau dia bertumbuh, dia akan besar, saudara. Dan burung-burung bisa membuat sarang di sesawi itu. Dia akan menjadi pohon. Amin. Dalam firman Tuhan Matius 17 ayat 20 berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata apa saja. Dan saudara, itu akan terjadi. Haleluya. Firman Tuhan tadi katakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil. Tuhan Yesus sedang menguji iman mereka. Saudara, sebenarnya mereka nggak perlu membangunkan Tuhan Yesus. Cukup mereka berkata saja dengan iman kepada taufan itu, diam, tenanglah, maka itu akan terjadi. Amin. Tapi apa, saudara? Karena ketakutan, kepanikan mereka, iman mereka luntur, ikut tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, Tuhan Yesus mau berkata begini, kamu bisa menghentikan taufan itu dengan apa? Perkataan imanmu. Amin. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepanikan mereka, para murid membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan dia berkata kepada taufan itu dan kepada murid-muridnya, diam, tenanglah. Berapa banyak saudara di antara kita, ketika taufan melanda perahu kita menjadi panik. Kita mulai salahkan orang lain. Kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita hal yang luar biasa. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit sekalipun, kita harus diam dan tenang. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur para murid dengan keras. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka, para murid, bahwa mereka juga bisa meredakan taufan itu. Amin. Haleluya. Ya, saudara dan saya bisa meredakan taufan itu. Tapi kenapa mereka tidak bisa melakukan itu? Karena mereka panik dan ketakutan. Sehingga ketakutan mereka membuat mereka lupa segalanya pada ajaran yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Mereka lupa kalau mereka juga ada kuasa untuk memerintahkan supaya taufan itu reda. Mereka ada kuasa itu kalau mereka mengaktifkan iman mereka. Amin. Tapi karena ketakutan itulah iman mereka menjadi pasif. Tambah lagi ketidakpercayaan mereka bahwa kuasa Yesus Tuhan ada pada mereka. Para murid tidak percaya kalau kuasa Tuhan ada bersama dengan mereka. Ada di dalam kehidupan mereka. Ada di dalam perkataan iman mereka. Haleluya. Dalam Markus 3 ayat 15 berkata begini. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Konteks firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Amin.
Jadi mereka ada kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi mereka tidak menggunakan kuasa itu karena mereka tidak yakin, tidak percaya kalau mereka bisa menaklukkan taufan itu dengan berkata diam saja. Taufan itu akan tunduk kepada perkataan mereka. Kenapa? Karena kuasa yang Tuhan berikan pada mereka. Amin. Tapi sayang mereka tidak mengaktifkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, ada kuasa di dalam hidupnya. Amin. Karena ada Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Cuma masalahnya, kita gelap karena panik. Kita tidak percaya kalau kuasa Tuhan itu ada pada kita. Sehingga kita tidak menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Padahal dengan berkata diam, tenanglah, taufan itu akan taat pada kita orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau Tuhan sudah perintahkan saudara, jangan tunda. Lakukan, kerjakan, taat saja. Amin. Di saat kita taat pada perintah firman Tuhan, jangan berpikir semua akan berjalan mulus. Tuhan izinkan iblis menyerang kita dengan taufan yang ganas. Tuhan mau menguji dan memurnikan iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ada taufan itu, Tuhan mau saudara menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Kenapa Tuhan Yesus tertidur? Sebenarnya kita tidak perlu membangunkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa ilahi untuk mengusir dan mengalahkan kuasa si jahat. Hanya berkata diam dan tenanglah, maka kuasa-kuasa yang di luar Tuhan akan tunduk kepada kita. Haleluya. Asal apa? Percaya saja. Kalau saudara panik, saudara-saudara tidak akan dapat mempraktekkan kuasa Tuhan itu. Tapi kalau kita tetap tenang, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kalau saya bisa simpulkan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini, yang pertama saudara, taat saja. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, taat saja, lakukan. Memang di saat kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, tidak semua berjalan dengan mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan. Tapi jangan takut. Amin. Tetap tenang. Tuhan sudah berikan kita kuasa. Gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup dengan memperkatakan iman. Amin. Percaya saja kepada Tuhan, maka saudara akan melihat taufan yang datang secara tiba-tiba itu akan menjadi diam dan tenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biar kuasa Tuhan melawat mereka. Sehingga semua pendengar betul berakar di dalam pengenalan akan Kristus. Mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada dengan berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.